kepada Bismillahirrahmanirrahim. Man adina lahu at-ta'biri kuhimat fi masami'il khalqi ibaratuhu wa juliyat ilaihim isyaratuhu. Man utawi sakawo udina ikuden ilina lahu kaluya simat fit ta'biri ing dalam gawe ibarat fuhimat maka den pahamakan fi masami'il khalqi dalam pira-pira panggungan makhluk ibaratuhu opo ibarat yasin wa juliyat silaihim lan den dohirakan ilaihim maring dia masami'il khalqi opo isyaratuhu isyarat yasin. Hikmah 180. Rubama baruzatil haqaiqu maksufatal anwar. Rubama baruzatil haqaiqu terkadang dohir opo al haqaiqu pira-pira hakikat maksufatal anwari ing katutupe pira-pira cahaya. Idza lam yu'adzin laka fiha bil ilhad. jadi hal mentejantan hal kurang apa tentang hal maksufatal anwari hale katutup pira-pira cahaya. Idza lam yu'adzin tatkala orang nangani sapa Gusti Allah laka kana sirat fiha ing dalam ya anwar bil ilhari kalawan dohir. Hikmah 180. Ibaratuhum imma li faydoni rusdi aw li qasdi hidayati muridi. Ibaratuhum utawi pira-pira ibarate ahli ma'rifat imma li faydoni rusdi anak kalane iku tetep kaduwe lubere panemu kaluapan panemu lubere paluapan lubere banjir ilmu meluap-luap dulu berang dan temu ing dalam hati. Awali kosti hidayati muridin atau kadue pangajak hidayah yang murid. Wal awalu maka utawi kang awal halus salikina iku pertikai wong kang suluk kabeh. Wathani lan utawi kang kapindho halu arbabil nikmati wal muhakkikina iku pertingkahe kang anduwene darajat wal muhakkikina lan ahli tahqiq kabeh. musik tentang musik arbabil nikmati musik ahli tahqiq. Al-ibaratu kutun li'ailatil mustami'in. Al-ibaratu utawi pira-pira ibarat kutun iku papanganan li'ailatil mustami'in kadue penyakit kang ngarungu kabeh. Wong kang ngarungu kabeh. Walaysa laka illa ma anta lahu Ailan tadinya mana penyakit mustamiin anu lapar karena hari roh putun arwah. Walaysa laka illa ma anta lahu akilun.
lan orana laka iku tetep kadue sira illa ma anta lahu aqilun angin opo perkara anta kamu utawi sira lahu kadue ma aqilun iku kang mangan. Halaman 21. Rubama abbaro anil maqami manistashrafa alaihi. Terkadang nyeritakan anil maqami saking makom yakin man sopo istashrafa kang kapengin yasiman alaihi ila tasriya makom. Warubama lan terkadang abbaro nyeritakan minhu saking ia makom man wasola ilahi sopo wong wasola kang tumeka yasiman ilaihi mari makom. Wadhalika multabisun illa ala sahibi basirati. Wadhalika lan utawi mungkono takdir multabisun iku kang asali illa ala sahibi basirati angin ingatase kang kasawiru multabisun kang kasawiru. Ya terus illa ala sahibi basiratin angin ingatase kang angin paningan. La yang bagi lisaliki ayu abbaro anwaridati. La yang bagi orang yang sayapnya lisaliki kadua yang kang suluk apa ayu abbaro diambiro yang tan nyeritakan ya salik anwaridatihi saking pawawehe ya salik. Fa inna dzalika yaqillu amalah fi qalbihi. Fa inna dzalika maka satuhune ia takbir iku yakilu kedikakan ia takbir amalah ing amale ia wanda di qalbihi ing dalam atine ia salik wa yamna'u wujuda sidqi ma'a rabbih lan megah ya salik ku ing dalik wujuda sidqi ing anane jujur ma'a rabbih sumertane pangeran ya salik. La tamudanna yadaka ilal akhdi minal khalaiqi illa antaro annal muqtiya fihi mawla. La tamudanna aja manjangakan temenan sirah yadaka ing panangan sirah ilal akhdi maring ngalap minal khalaiqi saking pira-pira makhluk illa antaro angin yenta ningali sirah annal mu'tiya ing satu unik kang ngawe fihim ing dalam iya kholaik sopo maulaka pangeran sirah. Wa idha kunta kadhalika maka tatkala ono sopo sirah kadhalika iku kaya mengkono-mengkono antaro annal mu'tiya fakhud ma wafaqokal ilmu. Fakut maka ngalap sirat ma ing barang wa fakoka kang nutupi ka ing sirat opo al ilmu buruk. Halaman 2. Rubama hikmah 190. Rubama istahyal arifu ayyarfa'a hajatan ila maulah. Rubama terkadang istahya wirang sopo al arifu wong kang ahli ma'rifat ayyarfa'a ingin tang lapor ya arif hajatahu ing hajate ya arif ila maulahu maring pangerane ya arif li iktifaihi karena ngerasa cukup ya arif di masyiatihi kalawan kersane Gusti Allah. Fa kaifa la yastahi ayyarfa'a ila khaliqatihi. Fa kaifa maka lebu kaya apa la
yastahi orang wirang ya arif ayyal fahat ingin terlapor ya arif ing hajat ila khaliqatihi marindat makhluke Allah. 10 ya. 2 nih halaman 29. Idza iltabasa alaika amrani fangdur atqalahuma ala nafs. Idza iltabasa tatkala kasaliru alaika amrani alaika ing sesirat opo amrani perkara lorok fangdur maka ningali sirat atqalahuma ingkang leuwih abote iya amrani ala nafsi ing atase nafsu. Fatba maka anut sirat ku ing iya atqal innahu maka satu kelakuan la yutakilu alaiha iku orang ngabotakan alaiha ing atase iya nafsu illa makana haqqan angin opo barang kana kang ana yakma haqqan iku kang benar. Halaman 20. Min alamati itba'il hawa al musara'atu ila nawafilil khairat. Iku tetap setengah saking ketengger anut hawa al musara'atu utawi lilisan ila nawafilil khairati mari Gelisan dari cepetan ya. Gelisan endangan. ila nawafilil khairati maring kabecikan kang bangsa sun wa takasu lan narima males anil kiami saking ngelakoni bil wajibati kalawan pira-pira kang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Man adzina lahu fit ta'bir. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Man adzina lahu fit ta'bir. Siapa saja orangnya yang Allah izinkan untuk menjelaskan ilmu Allah, ilmu arah ke Allah, tasawuf, tauhid, sehingga prakteknya berikut. Siapa orang yang diizinkan oleh Allah untuk menjelaskan, memberikan ibarat-ibarat kepada teman-temannya, para pecintanya, murid-muridnya, pengikutnya, jamaahnya, yang diizinkan karena Fuhimat fi masami'il khalqi ibarat. maka tandanya orang yang mendengar itu paham. Itu berarti orang itu diizinkan oleh Allah. Menjelaskan tasawuf, menjelaskan tauhid, menjelaskan thariqat, tidak penjelasannya udah kepaham. Kita nih yang mendengarnya gak paham. Itu menandakan orang itu belum diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan ilmu tinggi. Mereka paham, orang itu sudah Allah izinkan. Ibarat-ibaratnya apa yang disampaikannya dipahami oleh kita para pendengar, paham. Berarti kalau para pendengar ini paham, itu orang yang menyampaikannya sudah Allah izinkan untuk menyampaikan ilmu tersebut. Bentuk hati pabrik berarti orang itu belum Allah izinkan. Dengan itu buktinya paham tak? Oh ya paham, izinkan berarti orang itu. Aduh pabrik tegak hati belum diizinkan berarti orang itu. Iya.
wa juliyat ilaihim isyaratu, dan isyarah-isyarahnya baik isyarah yang ditunjukkan dengan kata-katanya atau isyarah yang dilakukan kesehariannya jelas dirasakan oleh para pengikutnya. Berarti orang itu diizinkan untuk menyampaikan ilmu tasawuf dan diizinkan untuk membimbing orang lain ruhaninya. Makom irsyad, orang itu berarti sudah mendapatkan mandat dari Sayyidina Rasulullah SAW, sudah dijumpai Rasulullah, dan Rasulullah berkata, antara ini sekarang kau adalah penggantiku, diwujud di sini. Pemain depan, pemain luar, ya coba. Hikmah 180. Rubbama barazat al-haqaiqu maksufatan anwar. Rubbama barazat haqaiqu maksufatan anwar. Kadang-kadang hakikat yang muncul di hati, kemudian kadang-kadang keluar ke pikiran, cahayanya terhalangi maksufatal anwar, halangan cahaya, kehijaban. Kadang-kadang ya, sumber cahaya adalah ruh. Sentra cahaya mesti tahu ruh, dan sentra dari semua sentra adalah ruhul aqdas, ruhul atom, ruhul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syamsul, matahari, dan ruh-ruh yang lain yang disinari oleh ruhul aqdas, ruh paling suci, ruh paling agung, ruhnya baginda Nabi adalah ruhul awliya, komarul wujud. Ruh pusat cahaya, ruh memancarkan cahaya ke hati. Fisiknya nggak bersama, tapi ruhnya bersama. Hati kita disinari oleh ruhnya sang wali, dicahayai. Awas bukan sukmanya ya. Ruhnya menyinari hati kita semua, tapi kadang-kadang sinar cahaya Allah yang dipancarkan oleh ruh wali itu maksufatal anwar, cahayanya terhalang, kadang-kadang terhalang, terhijabi, hakiswah. Ya, terus Idza lam yu'adzin maka fiha bil ilham, ketika belum diizinkan bagi kita sebagai para muridin, bagi kita sebagai para salikin untuk menjelaskan ke orang lain. Kalau untuk diri sendiri, oh gitu, gitu. Nalika rek disampaikan ka batur pokok, tuh terhalang, itu belum diizinkan. Geus urang jadi jaga karatur dalam kieu. Yang disebut wali ilmu yang begini bukan untuk disebarkan, ilmu syariat disebarkan, kasih tahu orang lain ini begini mah bukan. Kita terus dipancari, disinari cahaya, semakin tahu bukan untuk disampaikan.
Kalau memaksa untuk menyampaikan maka akan terbata-bata, akan lupa bisa jadi. Nah, ya. Ini ulah bocor deh. Walon mau bocor deh bro. Ya, kerupuk. Ya, kartu sante, tong disampaikan. Ayah waridah, kabatin orang, terus tong disampaikan. Cembay, kecuali ayah naros, apa naros, maka enggal segala rapat. Uluk salam, assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Uluk salam kasambu dibatin sampai ke mau ditanya mah kong bocor ya, kong bocor bunga naros mulai dijelaskan bunga enggal sambung izin uluk salam ka baginda Nabi, uluk salam ka sambu Syekhul Aqdam, sang wali yang membimbing ruh kita. Belum sama. Kalau diizinkan maka sebetulnya bukan kita yang menyampaikan, tapi fisik kita, lidah kita, suara kita dipinjam oleh sang wali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Paham ya? Jadi kalau ingin menyampaikan, segeralah izin dulu ke baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan izin dulu ke Syekhul Aqdam, Kawali uluk salam. Maka sampaikan dan sama-sama menyimak. Kita yang ngomong juga menyimak. Yang ngomong juga menyimak. Kita ini sendiri, diri sendiri yang menyampaikan menyimak. Cemkem itu bukan kita dan saksikan banyak keanehan. Oh, tadi katanya jadi nyawanya nyampaikan gitu nanti. Karena bukan hanya untuk yang mendengarkan, buat yang ngomong juga. Hanya saja kelihatannya dohirnya suara kita, hanya saja kelihatannya dohirnya masuk ke pikiran kita. Kita mengklaim, memutuskan bahwa itu pengetahuan kita, bukan. Buktinya suatu waktu hilang, nggak ngerti sama sekali pokoknya. Nah, dari menukil. Jadi kalau ada yang nanya dalam bidang tasawuf, segeralah uluk salam ke baginda Nabi, segeralah uluk salam ke Syekhul Aqdam, guru agung. Ya, jebul 110. Ibaratuhum imma li faidoni muslim au li qasdi hidayatil murid. Orang yang menyampaikan ilmu tasawuf, menyampaikan ibarat-ibarat, penjelasan-penjelasan dalam ilmu tasawuf, penjelasan-penjelasan dalam suluk, penjelasan-penjelasan dalam perjalanan thariqah, itu ada dua macamnya. Ada li faidoni husdin, orang menyampaikan karena dia menemukan di batinnya ada itu, kemudian disampaikan. Dan yang kedua, au li qasdi hidayatil murid. dan orang yang kedua adalah bertujuan untuk menunjukkan kepada muridnya, memberikan tahu kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, kepada yang menginginkan bersamanya kembali ke Sayyidina Rasulullah. Dua itu ya. Al-awwal halus salikin. Yang pertama yang menyampaikan karena luapan-luapan hati saja, itu halus salikin, itu tingkahnya orang-orang yang masih di perjalanan.
tapi mungkin orang itu sudah jadi wali. Mungkin orang itu sudah jadi wali, tapi dirinya belum tahu bahwa dirinya adalah seorang wali. Tapi belum diizinkan untuk memberikan hudatul waro, memberikan petunjuk kepada yang lain, karena dirinya juga belum sampai, masih di jalan. Mudah kan hati saya itu iya. Bisa jadi orang itu sudah jadi wali, bahwa la yashuru, tapi dirinya tidak menyadari dirinya sang wali. Luapan cahaya di hatinya sudah banyak, kemudian disampaikan ke teman-temannya. Alangkah indahnya jangan kecuali ditanya. Kalau ditanya seperti yang tadi, kalau ditanya boleh menjawab, tapi adab, uluk salam dulu ke baginda Nabi, uluk salam ke Syekhul A'dham, kepada guru dengan batin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kemudian uluk salam lagi, assalamualaikum ya syaihi wa mursidi, aku izin menyampaikan. Tuh, enggak lihat nanti, buktikan di lapangan. Nyerocos nah, berarti itu bukan untuk pendengar, juga untuk yang bicara. Karena yang bicara kayaknya kita, padahal bukan. Ada wali meminjam lidah kita, ada wali merasuk di suara kita untuk menunjukkan sesuatu. Perjalanan pulang ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cukup. Wathani halu arbabil nikmati wal muhaqqiqin. Dan yang kedua yang kos di muridin itu, yaitu adalah tingkahnya ahli fitnah, yaitu mursyid. Ya, cukup. Ahli tahqiq yang mursyid. Al-ibaratu qutun li'ailatir rusul. Al-ibaratu penyampaian tasawuf, penyampaian tauhid, penyampaian thariqat dan praktek thariqat, yaitu suluk. Ibaratnya adalah kutun, makanan rohani, kekuatan yang roh, kekuatan untuk ruh. Li'ailatil mustami'in, ruh siapa? Ruh para pendengar, yang ruh itu lemah, berpenyakit, lapar, karena butuh itu kekuatan. Makanan kut adalah makanan pokok, makanan kekuatan. Kalau fisik kan sangu, kejok, bahasa Jepang, kejok, sangu, sego, nasi, itu adalah kut. Kalau untuk ruh adalah apa-apa yang disampaikan oleh orang yang berhak menyampaikan. Kutun li'ailatil mustami'in, untuk para pendengar, para penyimak yang membutuhkan makanan ruh itu. Jadi kalau nggak makan ya namanya ngaji-ngajinya oleh pikir hirup susah lain, nah hubungannya itu susah. Utang malah tambah pembuli. Ya. Kekuatan agama di ruh, kekuatan fisik di sukma. Iya cukup. Walaysa laka illa ma anta lahu akil. Dan si penyampai tidak mendapat apa-apa kecuali
kecuali yang engkau makan dari mereka. Mengajar berkat pak kakak, kata ini sekarang tahu. Ya, tidak. halaman 20. Rubbama abbaro anil maqam man istashrafa alaihi. Rubbama abaro anil maqami man istashrafa ilaihi. Ada orang yang menyampaikan tasawuf, ada orang yang menyampaikan thariqat, ada orang yang menyampaikan tauhid praktek. Itu yang disampaikannya itu adalah wawasannya, baru wawasannya. Dia baru mau ke sana, jadi baru tahu, baru mau ke sana, tapi sudah disampaikan. Ibarat-ibaratnya, ya, kan bahasanya rumpama. Kadang-kadang si penyampai itu dia baru mau ke sana, ke apa yang disampaikannya. Dia belum bisa. Lain kelasnya, lain makomnya. Maka yang mendengarkan juga sekalipun paham ya nggak ada kekuatan untuk bergerak. Rubbama, kadang-kadang si penyampai tasawuf, si penyampai thariqat, si penyampai tauhid itu belum di makom itu, baru istashrafa ilaihi, baru mau ke sana, tapi sudah tahu. Seperti saya sampaikan, wihidatul wujud ini seperti ini. Wihidatul wujud billah, bi Rasulillah, bi sahibul liwali sama, bi mursyidil kamil. Namanya wiladah. Begini. Kemudian dari penjelasan itu kan paham. Tapi jangankan sampai ke langit, lahir. Kedua itu belum. Bersama sama ibu ruhaninya juga belum, masih belum percaya. Tapi wawasannya sudah dipegang. Oh itunya intinya agama teh. Setelah percaya maka akan bersama ruhaninya dan kemudian terlahir. Lahir pertama kita dari ibunda kita secara fisik, maka kita tak akan terlahir di alam dunia ini kecuali kita bersama-sama, namanya wihdatul wujud bi ummi. Satu tunggal fisik dulu dengan ibunda kita, makanya lahir di iman, disebut jalan. Balik ke langit kita wihdatul wujud bil mursyid, satu tunggal ruh dengan mursyid, maka terus dikasih food, namanya dari food, makanan ruh dalam ruhaninya, sampai kemudian nikah cukup, dilahirkan, keluarlah di langit, namanya insan kamil, dan ditarbiyah umumnya. Kalau bayi disusui, oleh mursyid itu, diurus akhlaknya ke Allah, akhlaknya ke baginda Nabi dengan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang menyampaikan baru istashrafa ilaihi, baru mau ke sana sudah paham, oh begini benang merahnya, begini caranya, begini langkahnya, baru mau paham. Baru mau ke sana sudah paham, baru mau ke sana. Istashrafa. Dan kadang-kadang wa rubbama abbara minhu man wasala ilaihi. Dan ada juga yang menyampaikan tasawuf, thariqat, tauhid, itu orang yang telah sampai di makom itu. Geus datang
Seperti orang yang menjelaskan keadaan di Bali, orang itu sudah ke Bali dan sedang di Bali. Di Bali teh kieu, kitu kieu cuacana, bagaimana, agamana. Orangnya sudah. Ada orang yang dapat wawasan dikasih tahu mendapatkan, ada orang yang sudah lagi di sana. Itulah untuk mudah dipahaminya. Jadi menyampaikannya apa yang ada di dirinya, apa yang sudah dilakukannya, bukan apa yang diketahuinya. Iya cukup. Wadzalika multabisun illa ala sahibi basiratin. Dan ini kita tidak akan tahu mana si penyampai itu yang baru tahu, baru paham, dan mana orang si penyampai yang emang sudah sampai di makom itu. Orang itu si penyampai adalah mursyid. Si penyampai itu adalah mursyid, tidak akan tahu illa ala sahibi basiratin, kecuali orang yang mata hatinya sudah terbuka, sudah bisa merasakan ini perkataan orang yang baru tahu atau ini perkataan emang si pemilik wawasan itu, si pemilik pemahaman itu, karena orang itu sudah ada di situ. Ya cukup. La yang bagi bisaliki ayu amfiru an walidatin. Pahami dulu, layang bagi. Yang bagi ini kalau di santri itu namanya kalimatul indigo. Kalau yang bagi harus sangat kudu bisa. Tapi belum wajib. Kalau nggak melakukan nggak dosa. Kalau diawali dengan lah, Nabi berarti nggak boleh sama sekali, nggak boleh. Tapi kalau ditabrak nggak jatuh haram. Lah yang bagi temenan sama sekali kakak entong, namanya layang bagi. Belum layahnya, belum haram sih, tapi nggak boleh sekali. Jangan coba. Wah, gitu. Layang bagi tidak boleh sama sekali, tapi kalau dilakukan nggak dosa karena belum jatuh haram. Karena haram itu adanya dalam syariat. Kata layang bagi di sini adanya dalam perjalanan, ada dalam adab. Layang bagi tidak boleh sama sekali, jangan sekali-kali ulah bisa. Tidak boleh apa? Bisaliki ayu amfiru an walidatin. Untuk seorang salik, untuk orang yang lagi melakukan wiladah, perjalanan nuhruh pulang ke Allah, untuk lahir jadi insan kamil, tidak boleh apa? Ayu amfiru an walidatin. Menyampaikan apa yang didapatkan dari hatinya. Kalau ingin lahir, layang bagi lisaliki ayu abbaro an walidatihi. Tidak boleh kepada para murid, para salik menyampaikan cahaya-cahaya yang ditemukan di dalam hatinya kepada teman-temannya. Tidak bolehnya, sangat tidak boleh. Malah jadi kau kecincanan, kemegar-megar, lahir. Kalau istilah telur kan ini hanya istilah untuk sepaham sana. Kalau istilahnya disamakan dengan ayam kan telur, jadi nggak netes-netes. Kalau diistilahkan dengan wiladah itu di perut terus, lahir, jadi bayi prematur terus sama.
nggak tua-tua bayinya gitu ya. Untuk dilahirkan ke muka bumi, kalau ruh tiflul ma'ani untuk dilahirkan di langit nggak tua-tua. Sifat Nabi yang ada di ruh kita ya. Kalau suka membocorkan cahaya itu yang ditemukan di dalam hati, mau jadi wali ya. Inna dzalika yaqilu amala fi qalbi. Karena dengan menyampaikan waridah yang ditemukan di hati bagi salikin akan mengurangi cahaya itu, mengurangi cahaya itu. Mungkin karena ruh jadi kering, mungkin karena entok jadi embriona jadi lemah. Nggak bisa segera lahir, nggak segera bisa menetas. Iya. Wa yamna'u wujud as-sikki ma'a rabbi. Dan menggelapkan tujuannya ke Allah. Sidik itu arah ke Allah. Nah, sifat pertama di junjungan Rasul adalah as-sidik. Arahna Allah. Moekeun ke arah Allah, desidik ke Allah sama ke Allah. Kalau terlalu banyak menyampaikan, belum, bukan kita baru paham dapat cahaya di hati, maka menggelapkan, malah tujuannya nanti murabun bi ilmi, lagi memamerkan keahliannya dalam bidang ilmu itu. Yang disebut alim dina tauhid. Kami ini paham dalam tauhid, dalam tasawuf. Itu namanya murabun bi ilmi, lagi memamerkan keahliannya kepada temannya, sampai disebut ustaz. Jadi, tapi itu bisa kalahnya membahas. Jadi no baca lagi, no baca jalan, digoreng bau, iya cukup. La tamudanna yadaka ilal akhdi minal khalaiq. Nah, supaya perjalanan kita mulus, bisa segera lahir wiladatus saniyah, kelahiran kedua. Kalau terlur itu bisa menetas. Apa? Masuk ke hikmah. La Ini tamudanna. resep ya, resep di perjalanan. Resep untuk salikin. Hati-hati, ini katakanlah ini lampu kuning untuk salikin. Untuk yang mau lahir ke langit, yang ingin pulang ke langit, ruhnya selagi masih hidup. Untuk yang ingin atas, ini lampu kuning, adek, ya. Apa katanya? La tamudanna yadaka. Jangan sekali-kali tanganmu diulurkan, Ilal akhdi. nampan leungeun, adek, ulah sok nampan leungeun. La tamudanna yadaka, jangan mengulurkan tangan untuk Ilal akhdi minal khalaiq. untuk menerima pemberian orang lain. Ulah sok rek dibere, dia mau tanya proposal, enggak searah tuh. Untuk orang yang ingin ke Allah, ngulurkan tangan untuk menerima saja itu haram, pantangan. Yo, enggak nanya proposal kali itu tadi. Pantangan. Mal bisa balik karena itu gitu, maternya di bumi. Jadi 1000 kita benar. Proposal lah, loba, mau kenal kalau gitu. Karena nanti tak kapan. Mungkin
embrio itu benar. Karena di dunia Rasulullah rahmatan lil alamin. Sang pemberi dan sang penerima. Makanya konsep kemari manakiban muncul kening roh tembak butuh murah, hilangkan ning roh tembak butuh marah. Itu sederhana tuh konsep. Munculkan terus sifat murah di diri kita dan buang jauh-jauh marah ning roh tembak butuh. Disimpelkan, simpel, sangat simpel itu laksanakan itu. Akhir. Karena wali panggihan wali koret moal, coba ilmunya koret moal, kiai mungkin, ulama mungkin, tapi untuk jadi wali moal, yang nggak punya sifat murah, atau banyak ilmunya tapi masih pemarah, mingro teh bagus marah, ambok dikulit duhulan, nah cacaplak baik tuh, cacaplak baik jamaah masyarakat, moal. Gua kenal Allah. Adakan sifat murah, munculkan, besarkan, kembangkan sifat murah, hilangkan marah, roh butuh bukan satu. Makin kemarin untuk menjadi teman ada penyampaian lagi dari ini. Ada istilah tagoyah disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Makanya identik seperti Thorikot Indonesia. Thorikot Indonesia. Karena memang Indonesia itu sentral manusia, indungnya manusia. Ya, itu. Illa antaro annal mu'tiya fihi maulaka. Boleh saja. Gitu mah temenang narima, dari rumah tuh temenang narima. Boleh saja. Asal sudah hatinya menyaksikan bahwa ketika tangan mengadah terima dari makhluk, dari orang lain, hatinya menyaksikan Allah lah yang memberi melalui para kekasihnya, wasilah Sayyidina Rasulullah, wasilah wali-wali. Kalau belum itu yang belum hadir, jangan sekali-kali diterima pemberian orang lain. Kalau ingin lahir, kalau ingin pulang ke langit, pun yang meter ada di bumi, cokotannya bakal nyetar, minta terus, ingin proposal kalau ingin majlis, proposal, ingin masjid, proposal, doa kabeas, itu tadi. Iya. Minta di jalan, oleh saya. Gampang boleh. Kalau ada orang yang lain mau ngasih, siapkan hati kita bahwa Allah lah yang memberi. Kalau belum hadir itunya, jangan diterima. Yuk, lewat agak terus udah wali, terus udah kanjeng Nabi karasa, ya dari Allah melalui kanjeng Nabi, ya dari Allah melalui wali, karek kantongan. Can hadir itu Allah karek kantongan, panas, di panas. Iya, kerok kumpul tuh, dibulit ke samping, nggak butuh. Kalau ada yang memberi, boleh diterima kalau sudah hadir hatinya menyaksikan Allah lah sang pemberi melalui kekasih-kekasihnya. Awas, kaitkan kekasihnya. Dalam menteri kaitkan kekasihnya kayak marifat lagi ilegal, ya. Jadi iblis. Dan mulai kenal Allah tanpa wali, mulai kenal Allah tanpa bimbingan Rasulullah. Ya, jelas. Fa'idha kunta kadzalika fakhudh ma wafaqaka ilmu. Kalau sudah hatinya merasakan bahwa Allah yang memberi, maka ambillah
sepemahaman, secukupnya, butuhnya seberapa, lain sadaek-daek itu sesuai untuk kebutuhan kita berapa nih, ambil sesuai. Kalau belum, keluarkan. Kalau lebih, keluarkan untuk orang lain. Pakai untuk kita secukupnya dan sepengetahuan kita, sekecukupan kita dan sepahamnya sampai mana tentang menerima. Segitu hanya untuk emak sudah. Lain jangan apa-apa. Ya, biasanya gitu. Iya, Pak Gedung di nafsu, tinggal terserah. Seleranya Allah apa dunia ini. Tinggal lihat diri kita, seleranya dunia ini apa Allah dan Rasul. Kalau emang seleranya sudah Allah, ingin ke Allah, mendapatkan cahaya, maka dibimbing dengan cahaya Rasul, maka dibimbing dengan cahaya wali, maka kita akan sedikit-sedikit menerima dan ikut pulang balik. Hidup ini sekali ya, kita lihatnya jangan hanya diri kita, lihat 10 tahun atau orang-orang yang kita saksikan sudah wafat meninggal. Ada orang yang 10 tahun sudah wafat, ada yang orang 20 tahun sudah wafat. Cuma begitu. Apa ini sama-sama ingin begitu saja? Mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, atau mungkin sebulan deui hirup teh. Siapa yang jamin? Buat Syekh Abdul Qadir bilang, kalau hati ingin terang lagi ketika syahwat bergejolak, nafsu berontak, maka segeralah ingat mati. Kita itu bahkan meninggal, maka itu minimal jadi rem. Dan segeralah melangkah ke wali, segeralah melangkah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali ke rem. Biar nggak kebablasan hidup ini sekali dan sesaat, mau dibagaimanakan. Dan diri kita adalah ruh, fisik ini hanya wadah. Itunya sampai sadar tuh, itunya tuh wawasan itu sampai sadar. Dia teh kontrakan, awak teh kontrakan. Kita kontrakannya rumah, jadi ini kontrak ini pakai waktu. Habis waktu kontrakan ini maka dipisah sama malaikat Israil. Baik, ya kontraknya dijil, mau didudut, ya bos. Yes, iya cukup. Halaman 190. Rubama istahyal arif ayyarfa'a hajatahu ila maulahu. Al-arif billah, al-alim, orang yang punya ilmu, kasih ilmu banyak. Al-alam sudah banyak sekali ilmunya. Ada al-arif billah, orang yang hatinya, ruhaninya dan kemudian memancar ke hati dan keluar ke pikirannya dan kegerakan-kegerakannya. Orang itu sudah mengenal Allah. Kalau orang yang sudah mengenal Allah, maka al-arif, diulangi, al-arif, Rubama istahyal arif. rubama istahyal arifu, kadang-kadang orang yang sudah mengenal Allah itu sangat malu sekali isinin jasa untuk apa? Ayyarfa'a hajatahu ila maulahu. Untuk mengajukan permohonannya kepada Allah. Ya mau sakala peta ya Allah, itu iya. Kalau emang al-arif bilah, orang yang sudah mengenal Allah, dia akan punya sifat malu.
isi kalau bogoh mah bogoh kasar wikit tapi bunga isi sakit ibu boleh nalo besloba padahal bentuk kawin bentuk terjadi dadau jadi kawin ku bantu rumahnya rek lapor ke Allah minta Gusti padahal Gusti kawasan atau izin kalau emang sudah mengenal Allah maka akan lalu al-arif bila itu lalu sekali untuk mengutarakan hajat-hajatnya kepada Allah. Yo mau ya Allah itu iya wayahna bodoh itu orang yang kenal Allah. Allah dijadikan klien. Masa iya Allah bisa diatur-atur? Kalau al-arif billah akan malu sekali kepada Allah karena liiktifai bimasyiati karena al-arif billah sudah merasa puas sekali dengan apa-apa yang Allah berikan. Nah, sakit hidup kajomblo wis cukup kayak sholat bisa mah waktu tidak mengomentari isi. Pemajikan hiji kan jadi keselah daya nyanduk kecuali mau diberek liiktifai bimasyiati karena sudah merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah jadi akan malu. Kalau emang al-arif bilang lihat saja yang tahu kita itu kita bukan orang lain ya. Kalau emang hati kita sudah mulai kenal Allah maka akan malu kepada Allah. Isi bakal tandanya akan menerima setiap kenyataan bakal puas. Dia memberontak-berontak yang itu tanda hati lagi kotor, tanda ruh lagi macet. Panas, hayang itu tandanya hati lagi kotor, ruh lagi macet. Segeralah berobat. Iyo kahayang ngejabrak wayah Allah ya fakaifa la yastahi ayyarfa'a ila khaliqati ke Allah saja al-arif billah itu sangat malu. Jadi apakah mungkin orang yang mengenal Allah akan meminta kepada orang nusok mental lah terkenal sama Allah nah kesinanya natijahnya itu isi dari hikmah itu yang suka minta-minta mah orang yang gak kenal Allah ke Allah aja malu kok mau makhluk yang itu berdaya gak bakalan malu. Iya, kalau itu diri kita ya tobat. Kurang sekali itu mah tobat itu nih. Dan Allah aing bisa meta mah ya tobat. Kabur mawat ya. Ya, cukup. Halaman 29. Idza iltabasa 'alaika amrun dalam perjalanan suluk mengarungi kehidupan ini atau kalau kita keserupaan keseliru memilih kemana ya langkah ya. Kalau kita mau pilih salah satu perkara dua, maka caranya biar kita aman, biar suluk kitanya lulus. Jadi kejadian-kejadian dohir tidak menghalangi langkah-langkah fisik, tidak menjadikan hambatan ke kelahiran kita. Ya.
Ida iltabasa alaika amro, kalau engkau dihadapkan kedua perkara dan engkau bingung milih yang mana, andur asqalahuma, lihat saja mana yang paling berat. Kalau kita ini dihadapkan kedua perkara, dan kita bingung nih, mana ya maju nang mana ya? Apa be menawi masawiti apa sarguna gitu. Maka caranya tadi apa? Bandur asqalahuma. Maka lihat mana yang paling berat untuk kita. Waduh, ya tamanya jandanya, anak lobanya, goreng geus eta. Ulo aya tulis no, jangan sampai langsung tong. Kecuali parwana yang pasarangan. Urang sekali jiwa ada pangdur asqalahuma, langkah sesuatu atau ngaji ngali lebih berat ke orang mana, maka berat aku kan wiridan lebih berat ke orang mana, salawat ini salawat mana ya, orang mah yang gampang sholat, cari salawat yang berat yang kitanya nggak mau, zikir yang kitanya nggak mau, maju fangdur asqalahuma, ambillah yang paling berat, yang paling diri ini nggak mau, nu awak mungkin. Saya punya uang, beratan di kantong apa beratan dikeluarkan? Beratan dikeluarkan, keluarkan. Orang bunga terserah. Tuh kan, ayo berat pribadi ya berat, tapi itu jalan termudah. Untuk fisik, untuk akal itu berat, tapi laksanakan. Itu adalah Allah, itu adalah kemudahan, itu adalah pertolongan. Kalau kita ngambil mudah, berarti kita ngambil jalan sulit, karena jalan diri kita yang lemah dan tidak berdaya. Kalau kita ngambil yang sulit dan kita nggak mampu, aduh hese embung karena sudah itu Allah nanti yang tolong. Kita mah percayanya ke diri ini, kepada Allah, makanya maju terus, makanya nggak berkembang. Ya, innahu la yaftilu 'alaiha illa ma kana haqqan, karena tidak memberatkan ke nafsu kecuali itulah yang hak, yang diridhoi oleh Allah. Tandanya ya, mana yang benar dihadapkan dua perkara nih, mana yang benar, mana yang mudah, mana yang menyelamatkan. Cari yang berat, ambillah yang berat. Dan yang berat itu adalah yang hak, yang benar, yang ada di jalan Allah. Allah akan tunjukkan pertolongannya. Iya. Jadi santri mengetahui kira-kira orang nambung. Ditawaran ya mimin, ya 4, ya wanda, ya mana nih? Kira-kira orang nambung kawin kan? Kurang harus sepentok. No, jangan main-main. Ya cukup. Halaman 190. Min halamati itba'il hawa, Di antara tanda-tanda hawa ini mengikuti keinginan. al-musara'atu ila nawafilil khair. Tandanya lihat diri kita bergegas untuk melakukan yang sunnah-sunnah. Tapi Wattakasur anil qiyami bil wajib. tapi kan wajib mau itu nggak ada istilah kapuk sakarung. Kalau perintah berat
rasa karung keinginan sendiri hampa karena nafsu. Ya kalau perintah itu berat. Ya kalian dia ya berat. Kerayaan aku tuh dikir ya naiknya 155 ya berat. Tapi mau kerayaan sana 4.000 ya. Ayo lah. Makanya sebetulnya titiknya bukan di amalnya, titiknya bukan di banyak dan sedikitnya, di sami'na wa ata'na. Bini, biji, sami'na wa ata'na. Aku datang, aku ikut berjuang, dan aku berhasil terlahir ke langit. Aku datang, aku ikut, dan aku berhasil pulang. Bini, biji, sami'na wa ata'na. Aku mendengar, aku laksanakan, dan aku berhasil. Ya, itu intinya. Ya, agama itu kalau penjelasan yang terlalu dalamnya, kalau yang mereka sudah jangan dibuka di media karena bahaya. Jadi mendengar saja kalau mereka untuk sendiri saja, jangan di media gitu ya. Sudah dari zaman dulunya, dari zaman penggerak Wahdatul Wujud itu dibinasakan karena ajaran agama Islam yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah adalah Wahdatul Wujud hasilnya. Yang bocorkan itu, mengajarkan itu, maka ada orang-orang yang dari dulu memang iblis merasuk orang itu untuk membinasakan orang. Jadi hati-hati ya. Tentang Wahdatul Wujud ini ajaran sudah ini kesempurnaan. Kaulah menunggangi Gusti, kemudian dijelaskan kalau menunggangi Rasul, kaulah menunggangi wali, itu memang agama itu. Kalau bukan itu maka belum, baru kulit itu. Ruh. Maka hanya kalau baru ngaji belum, baru kulit. Tinggalin kan. Habis waktu minimal sholawat doa. Seperti Zaini, Imam Zaini Dahlan berkata, man lam yakun syaikhun murabbiyan. Siapa orang yang belum ditakdirkan dengan mursyid, dipertemukan dengan guru murabbi, ruh yang melahirkan ruh kita ke langit, menjuksin sholatan ala Nabi. Perbanyaklah tempat sholawat kepada Nabi. Li'annaha taqumu maqama syaikhul murabbi. Karena dengan salawat setingkat dengan guru murabbi. Dengan salawat itu nanti akan dipertemukan dengan murabbi khusus. Yang murabbi mastur. Seperti contoh dipertemukan dengan Nabi Al-Qadir dan kemudian diurus oleh Nabi Al-Qadir. Tapi memang juga laulal mastur makhulikul masyur. Kalau yang enggak ada wali mursyid mastur, maka tak tercipta mursyid masyur. Laulal mastur makhulikul masyur. Kalau enggak ada yang mastur mursyid, yang masyur pun, yang pengikutnya ribu pun tidak bisa. Iya coba. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma
Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Abdul
khatimah. Tidak meninggal kecuali sudah berjumpa dulu dengan Sayyidina Rasulullah. Puas dulu, bahagia dulu, puas dengan ibadah, puas dengan taat, dan tidak meninggal kecuali sudah lahir kedua kalinya ilas samawat, pulang di langit, baru kontrakannya habis, menjadi insan kamil bisyafaati Rasulullah, karomati Sayyid Syekh Muhyiddin Nabi Wali Jilani, karomati Sayyid Syekh Muhammad Shalih Tajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina tidak ada penyakit kecuali Allah sembuhkan. Tidak ada masalah kecuali Allah bereskan. Tidak ada hutang kecuali Allah lunaskan. Tidak ada hajat kecuali Allah kabulkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.